Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Para pemuka Quraisy berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy belum merasa puas dengan jawaban Rasulullah yang diperoleh melalui duta mereka, yaitu Utbah, yang mengajukan tawaran pada beliau. Sebab mereka belum mendapat kepastian penolakan atau penerimaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah malah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka tidak dipahami oleh Utbah. Mereka pun kembali untuk memusyawarahkan hal ini. Setiap aspek mereka pelajari dengan teliti. Maka pada suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, mereka berkumpul di belakang Ka'bah. Salah seorang dari mereka memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas mendatanginya sambil berharap tidak akan terjadi apa-apa. Sesampainya di hadapan mereka, orang-orang Quraisy mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Utbah dan seperti apa yang mereka ajukan kepada Abu Thalib. Ini dilakukan karena mereka mengira jika hanya Utbah seorang yang datang kepada Rasulullah tidak menganggap kesungguhan mereka. Dengan bersama-sama mereka berharap Rasulullah akan menanggapinya dan menerima tawaran tersebut. Tetapi jawaban yang mereka dapat adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku tidak seperti yang kalian sangka. Aku datang bukan karena harta benda, kehormatan, kedudukan mulia atau kerajaan yang ada pada kalian. Tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dengan membawa kitabnya, dan aku diperintahkan untuk membawa berita gembira serta peringatan kepada kalian. Maka aku menyampaikannya kepada kalian. Jika kalian menerima apa yang aku sampaikan, itu adalah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kalian menolaknya, aku akan tetap bersabar sampai Allah menetapkan hukum atasku dan atas kalian." Kemudian mereka mengalihkan pembicaraannya dengan menyuruh Rasulullah untuk meminta kepada Tuhannya agar menggerakkan gunung, membentangkan negeri, mengalirkan sungai, dan menghidupkan yang mati. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan jawaban yang sama. Mereka meminta hal lain agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan malaikat sebagai saksi, lalu memintanya membuatkan istana dan singgasana dari emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka berkata lagi dengan meminta agar Muhammad menurunkan siksa seperti jatuhnya langit menutupi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah hak Allah. Jika Dia berkehendak, maka akan dilakukannya." Mereka berkata, "Apa yang Allah ajarkan padamu? Kami akan duduk bersamamu untuk meminta penjelasan sampai Tuhanmu mengajarkanmu tentang apa yang kami tanyakan. Lalu kami akan menunggu apa yang diperbuat Tuhanmu jika kami menolak seruanmu." Pada akhirnya, orang-orang Quraisy mengancam dengan ancaman yang sangat keras dan mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu. Sungguh, kami akan membinasakanmu atau kamu membinasakan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu pergi dan mendatangi keluarganya dengan kesedihan yang tidak terperikan.
karena melihat apa yang diperbuat oleh kaumnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi, Abu Jahal berbicara dengan penuh kesombongan di hadapan mereka. Wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kau melihat bahwa sesungguhnya Muhammad telah menebarkan aib agama kita, mencela leluhur kita, mencemooh keluarga kita, dan menghina Tuhan kita? Aku berjanji atas nama Allah, jika Muhammad sedang sujud dalam sholatnya, aku akan menimpakan batu yang paling berat sampai aku bisa memecahkan kepalanya. Terserah pada kalian, mau membantuku atau menghalang-halangiku. Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak akan membantumu selamanya. Namun, Abu Jahal tetap melaksanakan niatnya. Ketika pagi menjelang, Abu Jahal telah siap dengan batu seperti yang diceritakannya. Dia duduk menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, Rasulullah datang lalu mendirikan sholat. Orang-orang Quraisy menunggu apa yang akan dilakukan Abu Jahal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, Abu Jahal mengangkat batu yang dibawanya lalu mendekati Rasulullah. Belum sampai mendekat, wajah Abu Jahal memucat dan berbalik. Tangannya panas memegang batu itu, lalu dia melemparkannya. Orang-orang Quraisy menghampirinya seraya berkata, "Apa yang terjadi padamu wahai Abu Jahal?" Dia menjawab, "Aku hendak melakukan apa yang aku katakan kepada kalian kemarin. Ketika aku mulai mendekat, aku melihat unta jantan yang kuat. Aku belum pernah merasakan gigitan semacam itu, seolah-olah dia mau menerkamku." Ibnu Ishaq menuturkan, diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang hal ini. Dia adalah Jibril yang menjagaku darinya. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.